Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 2 dan kelompok 7 ingin menjelaskan apa hasil review kami. Yang pertama ini kan modul tentang sosiologi hukum, tentang memahami pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, ahli filsafat hukum dan ilmu hukum. Yang dikelompoki oleh pertama Nurjana, kedua Nurul Asna, Atika, yang ketiga saya sendiri yaitu Robi Putra, dan yang keempat Tedius Sutrisno. Dan di sini saya akan membahas tentang terlebih dahulu mengenai pemikiran filsafat hukum mulai zaman Yunani pertengahan modern. Yang pertama itu zaman Yunani. Mengenai filsafat Yunani berarti menyaksikan kelahiran filsafat sebagai kemenangan akal sehat dongeng-dongeng atau mite-mite yang diterima begitu saja dari kepercayaan yang sebelumnya. Yang ini menjadi informasi tentang asal mula segala sesuatu. Pada zaman Yunani ini ada terbagi menjadi pemahaman pemikiran. Yang pertama itu pemikiran zaman Socrates, yaitu lahirnya filosof filsafat Yunani yang diantaranya yaitu Thales, Anaximandros, Anaximenes, Pythagoras, dan Heraklito. Dan kedua masuk pada zaman filsafat Socrates, Plato dan Aristoteles. Yang di situ kita akan membahas yang pertama tentang pada zaman Socrates. Pada zaman Socrates pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi, masa itu dibedakan menjadi pra-Socrates, dan karena para era filsafat Socrates terjadi kecenderungan baru dalam pemikiran filsafat. Masa ini berada dalam kemajuan secara politik dan tatanan masyarakat yang terjelma pada berdirinya negara kota, di mana dalamnya manusia memegang kekuasaan, dan efek psikologisnya manusia merasa dirinya kuat dan dapat mengendalikan kehidupannya pada zaman pra-Socrates. Dan masuk kedua pada zaman Plato. Pada zaman Plato harus diakui bahwa adanya hal-hal yang berubah seperti pendapat Heraklitos dan hal-hal yang tidak berubah seperti pendapat Parmenides. Keduanya tidak dapat disangkal, akan tetapi di mana di antara dua kenyataan tersebut yang hakiki. Plato mengatakan keduanya tidak saling mengeksekusi. Dan yang ketiga Aristoteles. Pada zaman Aristoteles hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum alam yang ideal dan abadi, serta hukum positif yang selalu berubah dan bergantung pada ketentuan manusia. Lanjut pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, yaitu pada abad 6 dan 7 Masehi, merupakan abad yang kacau secara politik. Pada waktu itu terjadi perpindahan bangsa-bangsa filsafat. Pada abad pertengahan adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sesuai dengan arah pemikiran dunia kuno, yaitu menggambarkan suatu zaman baru di tengah-tengah rumpun bangsa yang baru, yaitu Eropa Barat. Masa-masa abad pertengahan ini disebut juga masa kegelapan di Eropa dan cemerlang di Timur Tengah, yaitu pada masa Renaissance. Dan yang kedua itu masa Thomas Aquinas dan Socrates. Di zaman abad pertengahan inilah Eropa itu mulai adanya kemajuan tersendiri bagi negara-negaranya. Lanjut kepada tiga zaman modern. Zaman modern ini berdasarkan rasionalitas pemikiran manusia yang dan empiris. Selain itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan nilai manusia pribadi diakui sebagai subjek hukum. Hal ini membuat zaman baru yang melahirkan artinya revolusi pada tahun 1789. Filosof yang terkenal pada zaman modern ini atau zaman revolusi yaitu Rudolf van der Ring, Gustav Rodrigues. B. Masuk pada mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum alam klasik irasional. Yang kedua itu hukum alam klasik rasional. Dalam pandangan Agustinus, kebenaran itu bersumber dari kitab suci yang merupakan jalan yang dipilih oleh Tuhan untuk memudahkan penentuan kebenaran oleh manusia. Kemudian pendapat dari Agustinus ini dibantah oleh Thomas Aquinas. Dia mengatakan bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal menurutnya pada pengetahuan yang tidak ditembus oleh akal, dan untuk itulah diperlukannya iman. Lanjut kepada hukum alam
klasik rasional, yaitu bersumber bahwa dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Sesuai revolusi Inggris pada tahun 1688 yang disusul revolusi Prancis 1789 dan revolusi Amerika, maka hukum alam digunakan oleh individualisme untuk merefleksikan diri dengan cara tujuan yang berbeda, yang dimana pada saat itu hanya memikirkan kehidupan sendiri pribadi, ibaratnya dia kenegaraan sosial, mengambil sosialisme. Lanjut ke C, mazhab positivisme. Itu banyak pembagian. Yang pertama al positif, maksudnya artinya ditetapkan atau dalam istilah positif dipakai untuk memberikan maksud dan hukum ditetapkan dengan pasti, tegas dan nyata. Penggunaan istilah ini juga bermaksud untuk membedakan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan dan moral yang bersifat nyata dan tidak nyata. Lanjut pada hakikatnya, hukum positif dalam keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan aspek moral. Karena adanya hukum positif tidak timbul karena pengakuan dan persoalan legitimasi. Mazhab ini terbagi menjadi dua golongan. Pertama, aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Yang dimana aliran hukum analitis, yaitu aliran ini dipelopori oleh John Austin yang merupakan ahli hukum Inggris yang menyatakan bahwa satu-satunya hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam satu negara, yang mana harus ditaati tanpa syarat. Jadi di mana setiap hukum itu harus ditaati tanpa ada syarat dan tidak boleh juga melanggar dari setiap hukum yang telah ditetapkan. Lanjut kepada aliran hukum murni yang diungkapkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen ini mengatakan bahwa teori hukum murni adalah teori hukum positif, yang mana teori hukum positif umum bukan penafsiran tentang norma hukum nasional dan internasional, tetapi teori hukum murni ini yaitu ajaran yang melihat hukum benar-benar sebagai suatu atau seharusnya, dan bukan sebagai adanya bersih dari semua anasir-anasir yang tidak yuridis seperti sosiologis dan etnis, seperti yang dijelaskan pada mazhab hukum alam rasional. Lanjut kepada mazhab utilitarianisme. Di situ yang dimaksud dengan mazhab itu ialah hukum yang dapat memberi kemanfaatan yang berupa kebahagiaan bagi banyak orang. Aliran ini atau mazhab ini dipelopori oleh tiga orang. Yang pertama Jeremy Bentham. Bentham itu berpendapat bahwa alam ini adalah menempatkan manusia dalam kekuasaan, kesusahan dan kesenangan. Ada dua kekurangan pemikiran Bentham yang dicatat oleh Friedman. Friedman mendapatkan pemikiran kekuasaan, kesusahan dan kesenangan, tapi pemikiran yang dibuat oleh Jeremy Bentham ini dibantah oleh Friedman, yang dimana rasional Bentham ini sangat abstrak dan doktrinnya mencegah melihat individu sebagai keseluruhan yang kompleks. Jadi dia mencegah supaya seorang orang itu tidak menyeluruh dalam melakukan suatu kegiatan hukum. Lanjut, kegagalan Bentham ini menjelaskan konsepnya sendiri mengenai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara individu dan masyarakat supaya hukum tersebut bisa berjalan sesuai dengan keinginan yang ada dalam pemerintahan tersebut. Lanjut kepada John Stuart Mill, yaitu pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill, yang menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Baru yang ketiga, Rudolf van der Ring mengembangkan arahan yang bersifat sosial. Teori ini merupakan gabungan antara teori Bentham dan Stuart Mill dan positivisme hukum dari John Austin. Jadi teori yang digunakan oleh Rudolf van der Ring ini adalah penggabungan bahwasanya dalam setiap manusia itu harus bersikap sosial. Jadi dia menggabungkan antara teori-teori yang ada pada Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan teori mazhab positivisme. Dijadikan satu, yaitu yang berbentuk dengan bahwasanya manusia itu adalah bersifat dengan sosial. Mungkin itu penyampaian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kedua yang bertemakan tentang tadi sosiologi
sosiologi hukum tentang memahami pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, ahli filsafat hukum dan ilmu hukum. Yang poin E-nya tentang mazhab sosiologikal jurisprudensi. Dengan menggunakan istilah metode fungsional maka dapat menghindari kekacauan sosiologi. Sosiologi jurisprudensi ini dan sosiologi hukum terjadi kekacauan yang dimaksudnya adalah perbedaan di mana sosiologikal jurisprudensi adalah aliran filsafat hukum yang mempunyai hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi. Aliran sosiologikal jurisprudensi ini bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang berada dalam masyarakat, secara tegas memisahkan hukum positif dengan mazhab sejarah. Hukum positif memandang tiada hukum kecuali perintah yang diberikan oleh penguasa. Tokoh-tokoh sosiologikal jurisprudensi yang pertama Eugen Herlitz. Dia berpendapat bahwa ini membuktikan kebenaran teorinya, yaitu titik pusat pengembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, putusan hakim maupun ilmu hukum. Yang kedua, Grotius Pons. Dia berpendapat bahwa alat untuk mempengaruhi rekayasa masyarakat sehingga untuk memenuhi sebagai alat tersebut ia mengelola kepentingan yang harus dilindungi. Yang poin F-nya mazhab realisme hukum. Awal mula dari gerakan kritika legal studies yang semula merupakan keluh kesah oleh beberapa pemikir hukum di Amerika Serikat yang kritis. Gerakan ini menjadi suatu aliran dalam teori dan filsafat hukum, serta gerakan ini berkembang cepat ke beberapa negara dengan kritikan dan ruang pikir yang cukup besar, yang cukup segar dan elegan. Pemikiran penting yang menjadi mainstream dari mazhab realisme hukum ini antara lain yang pertama law aspects, yang kedua theory of law, yang ketiga prinsip verifikabilitas, yang keempat asal muasal hukum, yang kelima reductionisme dan illegal concept, dan yang keenam review of law, yang tujuh hukum dan moralitas hukum, yang ke-8 ideologi hukum. Yang poin B-nya mazhab hukum sejarah. Diawali pada abad ke-19 tahun 1814 dengan ditanda terbitnya manuskrip atau naskah yang ditulis oleh Frederick von Savigny yang berjudul Von Berufsbewegung tentang serbuan masa kini akan undang-undang dan ilmu hukum. Buku itu mengatakan bahwa hukum yang dianut suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh jiwa bangsa yang dipresentasikan oleh nilai-nilai dan ataupun tatanan sosial yang ada. Menurut Frederick von Savigny, menurutnya hukum tidak dibuat oleh pembuat hukum, melainkan ditemukan dalam pergaulan masyarakat. Sekian presentasi dari Bapak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asnatika, Guru 303 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Poin A yaitu hukum dan masyarakat.
maupun sosial. Salah satu penyimpangan yang terjadi di masyarakat secara ideal adalah ketidakmampuan membayar hutang, namun secara aktual ketidakmampuan membayar hutang tersebut disebabkan ada kendala yang dialami oleh terhutang. Disebabkan karena latar belakang di atas, perlu kita menerapkan mekanisme kontrol sosial yang merupakan fungsi hukum dalam masyarakat. Hal ini sangat penting untuk kita terapkan untuk membersihkan masyarakat dari ketimpangan sosial untuk mempertahankan eksistensi hukum tersebut. Yang kedua yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Selain hukum sosial kontrol, hukum juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat, di mana menurut Paul bahwa hukum ini merupakan suatu proses mekanik. Maksudnya, hal ini bisa dilihat dalam perkembangan industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru. Kemudian selain sosial kontrol, hukum juga dapat dijadikan sebagai agen terhadap perubahan masyarakat. Maka hukum membuat prinsip aturan tingkah laku, etika profesi yang dimiliki oleh setiap individu untuk memuaskan kepentingan. Kemudian yang ketiga, efektivitas hukum, yaitu merupakan kajian hukum yang harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, di mana masyarakat harus patuh terhadap hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum yang berfungsi dalam masyarakat. Yang pertama, kaidah hukum. Kaidah hukum di mana di dalam teori ilmu hukum, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, kemudian secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Yang kedua, penegak hukum atau yang menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena ada kaitannya dengan petugas serata, atas dan bawah, sehingga dalam melaksanakan tugas, penerapan hukum tersebut perlu adanya peraturan tertulis yang mana ada kemungkinan petugas penegak hukum menghadapi beberapa hal. Kemudian yang ketiga, sarana atau fasilitas. Untuk membantu efektivitas hukum, sarana atau fasilitas sangat dibutuhkan yang berfungsi untuk faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas atau mesin atau bahan-bahan pendukung lainnya, maka petugas tidak bisa membuat sebuah berita secara acara tentang suatu kasus. Artinya sarana atau fasilitas sangat dibutuhkan karena dalam menerapkan suatu peraturan dengan resmi dipikirkan mengenai fasilitas terlebih dahulu. Dan yang keempat, warga masyarakat. Untuk mengefektifkan hukum, maka warga masyarakat harus sadar dalam hal mematuhi peraturan yang berlaku karena derajat kepatuhan masyarakat hukum merupakan salah satu indikator atau penting agar hukum itu bisa berfungsi. Dan yang terakhir yaitu hukum dan penyelesaian konflik. Dalam menyelesaikan konflik, maka hukum-hukum dan penyelesaiannya juga ada. Itu terbagi kepada dua. Yang pertama, hukum dan kekerasan. Perlu kita ketahui sumber utama dan kekerasan di berbagai daerah disebabkan kondisi berbagai hukum yang sangat lemah, baik itu dari segi sosial, politik, ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam serta kehidupan budaya yang sering terjadi diskriminasi. Dan yang kedua, hukum dan demokratisasi yang berkaitan dengan demokratisasi yang sering disebut dengan demokrasi yang menyangkut terhadap kesadaran perilaku dan struktur sosial. Maka bangsa Indonesia sangat membutuhkan pembaharuan terhadap hukum yang harus dilakukan, walaupun membutuhkan yang relatif lama, karena masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah hilangnya kreativitas dan fasilitas dalam menyelesaikan konflik. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil diskusi kami yang antara materi 2 dan materi 7. Yang materi 2 berjudul tentang pemikiran yang mempengaruhi terhadap terbentuknya sesuai hukum. Yang materi 7-nya tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sekian pendapat kami. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah.